Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini Sari akan membagikan cara menjadi pengacara. Video ini Sari buatkan untuk kalian yang sedang berjuang menjadi pengacara. Dikarenakan dulu waktu Sari masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum, pengen sekali menjadi pengacara, tapi pada waktu itu Sari bingung langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi pengacara. Beruntung ya Sari dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya, dan mau membuka jalan buat Sari. Pada akhirnya Sari bisa menjadi pengacara. Oke guys, sekarang waktunya Sari yang akan membagikan cara bagaimana sih untuk menjadi pengacara. Untuk langkah-langkahnya simak video ini sampai dengan selesai ya, jangan lupa like, subscribe, sehingga channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Oke guys, langsung saja. Kali ini undang-undang yang akan Sari bahas dalam video ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Oh iya, untuk selanjutnya Sari menyebut kata pengacara menjadi advokat ya, karena Sari menyesuaikan dengan undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oke guys, langsung langkah pertama yang harus dilakukan adalah pada pasal 2 ayat 1 yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Kemudian yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ya, seperti itu ya guys ya. Sari akan share sedikit mengenai latar belakang pendidikan tinggi hukum. Pengalaman Sari selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum ini, materi bahan kuliahnya itu sangat penting ya guys untuk bekal menjadi advokat, karena berisi dasar-dasar dalam berperkara di pengadilan. Kita bisa mengetahui relevansi antara materi hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Juga dari materi tersebut kita bisa menganalisis suatu kasus, kemudian dihubungkan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku. Di video Sari yang lain, di situ bisa kalian lihat guys, hanya dengan menggunakan beberapa pasal saja kita bisa menganalisis suatu perkara pidana. Coba deh kalian cek di playlist Sari dengan judul pidana umum, pidana perdata. Di situ kalian akan lebih jelas untuk menganalisis suatu perkara. Syarat selanjutnya adalah pada pasal 2 ayat 1. Ini wajib ya guys, syarat untuk menjadi advokat minimal kalian harus menjadi sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum terlebih dahulu. Nah, setelah kalian menyelesaikan gelar sarjana, kemudian kalian bisa mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Yang perlu diperhatikan adalah saat kalian sebelum mendaftar pendidikan khusus profesi advokat ini, Sari share sedikit ya. Pada waktu mencari pendidikan khusus profesi advokat ini, Sari terlebih dahulu mencari tahu apakah organisasi advokat yang menyelenggarakan pendidikan ini juga menyelenggarakan pengangkatan advokat, karena dengan mengikuti pendidikan khusus profesi advokat saja belum cukup guys untuk bisa disebut sebagai advokat, karena diwajibkan adanya pengangkatan. Dan sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 2, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat, seperti itu. Kemudian kriteria untuk menjadi advokat itu ada di pasal 3 ayat 1 ya, yaitu untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut: warga negara Indonesia, kemudian bertempat tinggal di Indonesia. Yang dimaksud dengan bertempat tinggal di Indonesia adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai advokat untuk bertempat tinggal dimanapun. Kemudian
tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, kemudian berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang sudah Sari sebutkan tadi. Kemudian lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Kemudian magang, sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Nah, magang ini dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang ini dilakukan sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 tahun, begitu penjelasannya. Sedikit cerita ya, pengalaman Sari pada saat akan menjadi advokat. Untuk magang ini penting sekali guys, dikarenakan kita sebagai calon advokat langsung turun ke lapangan. Jadi kita bisa mengetahui nih hal-hal yang sebelumnya tidak kita dapatkan di bangku kuliah. Kemudian selanjutnya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah itu ya guys ya, kurang lebihnya kriteria menjadi advokat berdasarkan pasal 3 ayat 1. Kemudian untuk bisa menjadi advokat, pada pasal 4 ayat 1 sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Nah ini ya, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Masa penantian untuk menjadi advokat adalah sumpah advokat. Nah setelah sumpah advokat dan mendapatkan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi, kita resmi deh menjadi advokat dan siap untuk beracara di pengadilan. Kemudian tidak berhenti di sumpah advokat aja ya guys. Setelah menjadi advokat juga mempunyai hak dan kewajiban. Di sini yang akan Sari bagikan diantaranya yaitu sebagai berikut. Pada pasal 14, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian di pasal 15, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Nah itu ya guys ya, jadi sebagai advokat kita mempunyai kode etik profesi. Di lain waktu Sari akan membahas tentang kode etik profesi advokat. Kemudian pada pasal 16 dan pasal 17, pasal 16 menyebutkan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Kemudian dilakukan pada pasal 17, dalam menjalankan profesinya advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak dan kewajiban advokat pada pasal 18. Di situ menyebutkan advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Kemudian pasal 18 ayat 2 menyebutkan di situ advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Seperti itu.
Dan pembahasan yang terakhir yang Sari bagikan yaitu pada pasal 19. Pasal ini sering Sari sebutkan ya dalam video-video Sari sebelumnya mengenai kerahasiaan klien, yaitu disebutkan pada pasal 19. Di situ pada ayat 1, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kemudian di pasal 2 menyebutkan advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Oke guys, begitu ya video Sari tentang bagaimana cara menjadi advokat, juga tentang hak dan kewajibannya. Bagaimana kalian tertarik untuk menjadi advokat atau pengacara? Jika ya, terus berjuang ya guys menuju apa yang kalian cita-citakan. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, selalu dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video Sari selanjutnya. Terima kasih.